Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Bagaimana keadaannya semuanya? Sehat selalu? Semoga oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi kesehatan dan kesemangatan dalam mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan membahas tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Mari kita langsung pada materi, yaitu pembahasan materi masalah tentang Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Kemudian Quran Surah At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Marilah kita baca bersama secara tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Terjemah ayat Al-Quran Surah Al-Ma'idah yang ke-48, ayat yang ke-48, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah mereka perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Adapun asbabun nuzul atau latar belakang turunnya Quran Surah Al-Ma'idah 48 ini, tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 ini. Menurut riwayat Imam Ahmad, surah ini turun saat Nabi Muhammad SAW sedang menunggang unta. Bagian paha unta tersebut hampir saja patah karena sangat beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa surah Al-Ma'idah 48 ini turun berkenaan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah SAW atas persoalan yang sedang mereka hadapi pada awalnya,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi dua pilihan, yakni memutuskan persoalan mereka dengan mencari solusi di dalam kitab mereka masing-masing. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai petunjuk bagi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan ahli kitab tersebut. Tafsir Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-48. Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-48 menurut tafsir Al-Misbah. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hak atau kebenaran. Yang kedua, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, kitab Al-Quran menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kelima, setiap umat memiliki syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu serta membatalkan syariat sebelumnya. Yang ketujuh, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. Hadis tentang berbuat kebaikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala birru bil a'malis shalihah fasatakunu fitanun ka qita'il lailil muzlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal soleh, karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seorang yang pada waktu pagi ia beriman, tapi pada waktu sore ia kafir. Pada waktu sore ia beriman, tapi pada waktu pagi ia kafir. Ia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Imam Muslim. Menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan. Pesan mulia yang terkandung dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-48 agar dapat berkompetisi dalam kebaikan. Lakukanlah M6. Yang pertama, mengawali dengan basmalah. Yang kedua, melakukan dengan penuh semangat. Yang ketiga, menjaga konsistensi. Yang keempat, mempelajari ilmu yang terkait. Yang kelima, membiasakan bekerja sama. Dan yang keenam, mengamat, meniru, dan memodifikasi. Adapun manfaat perilaku kompetisi dalam kebaikan, yaitu yang pertama memperoleh ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi manusia yang bermanfaat. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Yang keempat, termotivasi untuk menjadi lebih baik. Yang kelima, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Dan yang keenam, mempererat hubungan antar sesama. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Mohon dikoreksi karena kami masih dalam tahap belajar. Semoga manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Dan kita bisa disimak video selanjutnya. Akhirnya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.